Karena dalam istilah dagang, nek gak bujuk gak payu, istilahnya itu. Kalau gak pakai tipuan gak akan laku. Saudara buang konsep yang lama itu. Kenapa? Yang beli pun sudah pintar sekarang ini. Mereka pun pembeli gak bisa ditipu. Maka itu kalau saudara percaya kepada kebenaran Tuhan bahwa kita bisa hidup kudus, maka untuk apa saja kita bisa kudus. Jadi kalau saudara dagang, saudara jual, nggak usah bilang berlebihan. Ya bapak atau ibu lihat sendiri, ya inilah barangnya, inilah keadaannya. Nggak usah pakai tambahan kata-kata yang macam-macam, nggak usah. Biar nanti mereka yang nilai sendiri. Kalau mereka ngotot, ya bagaimana saya bisa tahu kalau barang ini begini atau tidak? Ajak ngomong balik secara jujur. Kalau toh saya ngomong jujur, bapak atau ibu tetap belum percaya juga. Betul gak saudara? Itulah dagang. Jadi kalau kita ngomong apa adanya, biar mereka yang nilai sendiri, maka gak ada dosa. Sederhana bukan? Untuk kita mau hidup dengan kekudusan, ada cara yang Tuhan tunjukkan kepada kita dengan gampang. Bagaimana target kekudusan yang ketiga ini kita bisa capai? Mari kita buka Mazmur pasal pertama. Mazmur pasal pertama. Hidup kudus itu tidak ditentukan berapa lama kita berdoa. Hidup kudus tidak ditentukan berapa pasal dari Alkitab yang kita baca setiap hari. Hidup kudus tidak ditentukan berapa hari dalam sebulan kita berpuasa. Tidak. Lalu hidup kudus secara gampang sekali firman Tuhan menunjukkan kepada kita. Tanyakan di mana kita duduk, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita bergaul. Mazmur pasal 1 ayat pertama. Kata pertama apa? Berbahagialah orang. Saya percaya semua kita pasti ingin berbahagia. Resep bahagia bukan jadi kaya raya, tidak. Saudara cari bukti, ada banyak di sekitar kita orang kaya juga tidak bahagia. Betul? Jadi bukan karena kekayaan, tapi karena inilah orang berbahagia. Satu, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nomor satu, kata berjalan. Nomor dua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Sikap yang kedua adalah berdiri. Yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Begitu sempurna firman Bapa kita ini. Karena dalam hakikat hidup, dalam falsafah hidup, maka orang itu selalu melakukan tiga hal ini: berjalan, berdiri, duduk. Coba perhatikan, luar biasa. Perhatikan kita berjalan dengan siapa, perhatikan kita berdiri dengan siapa, perhatikan kita duduk dengan siapa. Karena dari cara kita hidup sehari-hari, berjalan, berdiri, duduk, maka orang-orang di sekitar kita itu yang sangat mempengaruhi kita. Saya bersyukur kepada Tuhan, sampai salah seorang dari panitia, kemarin saya itu diundang retreat, saudara. Tapi itu sehari di satu gereja di daerah Manyarkartika. Retreat untuk anak-anak dari kelas 1 SD, jadi anak-anak kecil. Tapi sebagian ada yang sudah kelas 3 SMA. Nah, saya minta pada panitia kalau boleh dipisahkan yang SMA ini, biar SD sendiri, nanti SMP berikut SMA. Wah, nggak bisa, kami nggak bisa bagi waktu itu. Ya sudah, oleh pertolongan Tuhan, Tuhan bisa bekerja luar biasa. Sampai salah satu panitia berkata, nggak nyangka juga ya, Koden masih bisa ngomong dengan anak-anak kecil itu dan mereka bisa mengerti. Saudara, saya minta hikmat dari Bapa di surga, beri saya hikmat ketemu dengan anak-anak kecil itu. Saudara perhatikan, manusia itu beda dengan binatang. Pernahkah saudara berpikir menemukan
binatang itu nggak ada yang pernah menyesal. Jadi gini, nggak ada kucing jalan, keliru. Betul nggak? Nggak ada. Nggak ada burung sudah terbang terus makan, ya salah. Maka itu kita nggak pernah ketemu ada kera bunuh diri, kuda patah hati. Kenapa saya pakai contoh-contoh ini? Supaya kita itu belajar. Mengapa mereka tidak pernah punya kamus menyesal dalam hidupnya? Binatang itu beda, kita beda dengan mereka. Anak-anak tertawa waktu saya bicara seperti itu. Ayo kita berpikir baik. Jawabannya cuma satu. Manusia itu sangat dipengaruhi oleh pergaulannya. Binatang tidak pernah dipengaruhi oleh pergaulan. Jadi saya berkata kepada anak-anak kecil itu, saya berkata gini, siapa di antara orang tua kalian kalau punya seekor anjing, begitu dia melahirkan cuma satu anaknya, lalu induknya mati. Nah di tetangga-tetangga papa mamamu nggak ada orang yang punya anjing. Itu peternakan sapi. Jadi anjingmu yang di rumah seekor dari lahir gak pernah ketemu anjing lain seumur hidupnya, tapi kumpul ribuan sapi karena semua peternakan sapi. Anak-anak kecil bisa jawab. Menurut kalian anjing yang satu dikumpulkan ribuan sapi itu ketularan jadi sapi atau tetap anjing? Mereka sambil berpikir jawab tetap anjing. Saya tanya, betul mereka gak akan makan rumput, gak akan seperti sapi, mereka gak akan gonggong, atau dia gak akan gonggong? Enggak, tetap sapi, gak akan terpengaruh. Begitu pula burung, begitu pula ayam, binatang apa saja kumpulkan dengan binatang lain gak akan terpengaruh. Tapi coba satu anak pendeta kumpulkan 5 maling, jadi apa dia? Ngerti istilah ini? Jadi apa itu orang? Maka itu sangat penting dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita duduk. Orang-orang itu akan mempengaruhi kita. Lalu saya beri contoh kepada anak-anak dengan sebuah busa atau spon. Busa atau spon itu tidak pernah bisa memilih cairan apa yang harus diserap. Coba renungkan, iya atau tidak? Busa itu tidak bisa memilih cairan mana yang harus dia serap. Begitu dia nempel pada satu benda cair, otomatis diserap semua. Dia nggak bisa milih. Dan itulah kita. Jadi hidup kudus tidak dilakukan dengan aktivitas keagamaan. Tidak. Hidup kudus itu ditentukan dalam pergaulan kita setiap hari dengan siapa. Saudara, kita harus menyadari akan hal ini. Maka itu kalau kita ingin berbahagia, bukan karena uang kita banyak. Hidup kudus adalah jaminannya, yaitu selalu menanyakan dalam hidup kita. Kita berjalan di mana, berdiri dengan siapa, duduk di mana, siapa orang-orang di sekitar kita. Saudara dengar berita selama 2 bulan terakhir ini, sejak belum puasa sampai puasa sampai lebaran ini, salah satunya aja, berapa tempat di Indonesia ada orang mati gara-gara pesta minuman keras. Dengar berita nggak itu saya? Sambil contoh. Loh, yang mati sudah banyak. Bahkan nggak cuma sekali 2 kali kejadian. Loh, yang goblok kok juga banyak. Ngerti kata-kata ini? Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak pernah bisa memilih dengan siapa mereka bergaul. Percuma kita Minggu rajin ke gereja, tapi Senin sampai Sabtu kita berjalan, kita berdiri, kita duduk dengan yang sama. Percuma. Bagaimana kita mau hidup kudus? Karena pergaulan kita menentukan. Karena manusia sangat terpengaruh dengan pergaulannya. Jadi sekarang buang konsep agama. Hidup kudus harus berpuasa, hidup kudus mesti bertapa, menyendiri. Makin gak kudus, karena gak ada saingannya kalau menyendiri. Justru ada saingannya di antara kita. Kita tahu sudah kudus atau belum. Jangan menyendiri, makin aneh nanti kalau sudah menyendiri itu. Maka itu suruh tahu pergaulan kita dengan siapa. Jadi ini penting sekali. Ayat 2 Mazmur 1.